Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Hendra Shah di Hendra Shah Official. Tentu saja perspektif yang lain memberikan informasi terbaik buat Anda semua. Dan saya ingin sampaikan bahwa dalam kondisi yang sangat pelik sekalipun, ada informasi yang selalu masuk di kehidupan kita. Salah satu kekuatan informasi itu tentu dengan hadirnya media di tengah-tengah kita sebagai salah satu pilar kekuatan pembangunan di Indonesia. Dan di Aceh banyak media yang juga berkonsentrasi untuk berkontribusi memberikan sumbangsi terbaik bagi pembangunan bangsa dan bernegara, salah satunya adalah dari tingkat daerah. Dan kali ini saya sudah hadir di markasnya media yang namanya AJNN, dan nanti kita akan ngobrol banyak dengan foundernya Bang Akhirudin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin. Alhamdulillah. Sehat ya? Sampai saat ini alhamdulillah sehat. Tetapi meski sekarang kondisinya kita harus jaga protokol kesehatan ya Bang, tapi ini kita sudah mulai landai walaupun tetap hati-hati juga. Baik, Bang Udin, ini terima kasih sekali sudah mau dikunjungi ya. Dan banyak yang bilang sama saya, Bang Hendra, itu di Aceh itu ada satu media kok namanya kayak media Jepang gitu ya, HJNN. Kalau mungkin teringat saya, mungkin networkingnya Japan atau dan lain-lain. Ternyata Aceh Journal National Network. Bang, ini namanya kenapa AJNN dan sangat unik tapi gampang diingat, hanya 4 suku kata. Pertama, nama dari media ini kan melekat, ada Aceh-nya. Betul. Ya, satu. Yang kedua, ketika orang mendengar nama AJNN, orang berasosiasi bahwa media ini punya jaringan nasional dan internasional. Oke. Jadi kenapa kita memilih AJNN? Ya. Jadi namanya memang sangat singkat, tapi panjangnya itu Aceh Journal National Network ya. Jadi reportase terbaik dalam jaringan nasional yang ada di Aceh. Jadi bisa melihat nasional, internasional, tapi melalui Aceh, kira-kira begitu. Bang Udin, ini kan sekarang Indonesia ini memang cukup luas ya wilayah Indonesia, dan informasi pasti harus hadir ke tengah-tengah masyarakat dengan cepat. Mungkin di awal percakapan kita ini saya ingin tahu bagaimana nih sebagai seorang pemilik media yang secara trending dan juga dari monitoring selalu nomor 1 di media online di Aceh, apa Bang yang dilakukan sehingga bisa memaintain ini sampai sekarang seperti ini? Mengelola media tentu tidak ansih hanya bicara tentang bisnis. Oke. Tetapi di situ ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial kita adalah menyajikan informasi yang intinya informasi itu harus cepat, akurat, dan tepat. Nah, ini adalah misi sosial yang diemban oleh setiap media, memberikan informasi yang benar kepada publik, sekaligus media ini bagian dari memberikan edukasi kepada publik, pencerahan kepada publik. Nah, media harus punya misi, tidak sekedar bagaimana mencari keuntungan, atau hanya sekedar ada untuk bisa hidup, tetapi dia juga harus punya manfaat yang lebih luas. Karena bagi kita informasi itu adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Betul. Jadi itu sebagai salah satu landasan dan misi kuat ya. Dan ini usianya sudah berapa tahun, Mbak, AJNN? Ini jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun hadir di usia 7 tahun kan nggak gampang ya. Pasti banyak liku-likunya. Apa yang di-maintain nih Bang agar media biasanya terus berjalan, karena ada beberapa yang kita riset juga, ada yang sampai 2 tahun terus akhirnya tidur dulu gitu ya. Ini langsung udah sampai ke 7 tahun. Apa yang dilakukan Bang Udin supaya tetap punya semangat yang luar biasa? Terpenting dalam mengelola media ini sejauh mana kemampuan kita untuk menghandle terkait dengan pembiayaan operasional, termasuk gaji ataupun honor terhadap staf yang ada di manajemen maupun rekan-rekan kita yang ada di redaksi. Itu menjadi penting, karena tanpa itu maka saya yakin usia media, apakah itu online, cetak maupun elektronik, itu juga akan tidak panjang.
Itu satu. Yang kedua, tentu kekompakan. Di dalam tim ini harus tetap dijaga. Nah, caranya seperti apa? Kita harus hadir. Kita sebagai pemilik tidak serta-merta ngobosi, tapi kita juga harus hadir setiap saat bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di redaksi untuk berpikir bersama-sama, sehingga suasana kekompakan itu timbul. Nah, ketika suasana itu bisa kita bangun, maka semua orang yang terlibat di dalam manajemen maupun di redaksi merasa memiliki media ini, dan dengan sendirinya tanpa harus dipaksa mereka punya keinginan bersama-sama untuk tetap membangun dan juga bagaimana media ini umurnya panjang. Dan memaintain itu kan nggak gampang ya Pak ya, di usia 7 tahun, jumlah karyawan dan juga semua staf jurnalis sudah berapa dalam berjumlah yang sudah kurang lebih sekitar 30 orang. 30-an di seluruh Aceh. Dan networknya sampai ke seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Bang, dalam memaintain informasi yang semua juga datang dari seluruh Aceh itu ada strategi tersendiri tidak, agar artinya saya lihat kalau kita lihat di AJNN itu kan hari ini terjadi apa gitu cepat, langsung kita baca ada cepat, itu bisa dikatakan per detik gitu. Apa yang dimaintain agar mereka juga bisa aktif seperti itu? Jadi kuncinya di networking. Ya. Relasi yang baik dengan siapapun. Betul. Karena informasi itu datang dari berbagai sudut, dari berbagai narasumber dan dari berbagai perspektif. Kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi terhadap stakeholder maupun shareholder yang ada. Kebetulan latar belakang saya dari LSM. Jadi tentu latar belakang itu tidak saja menjadikan saya banyak kawan, banyak relasi, juga kemudian kita terbiasa menangkap isu yang muncul di tengah-tengah publik, lalu isu itu kita kelola menjadi berita. Nah, jadi informasi ada, tetapi bagaimana kemudian kita mampu menangkap, memotret realitas sosial yang ada, sehingga isu yang kemudian dikemas menjadi sebuah berita itu layak menjadi konsumsi bagi masyarakat. Jadi itu yang dimaintain, networking, sesuai dengan namanya ya, Aceh Jurnal Networking tadi seperti itu. Nah, ini kan kondisi Aceh kan juga secara transportasi itu juga lumayan jauh ya Bang ya. Terus apa yang difasilitasi mereka, jaringan-jaringan tertentu seperti memang penggunaan ada kantor cabang atau maksud saya itu ada biro-biro di sana atau secara personal saja? Iya, kalau di daerah secara personal ya? Personal. Tetapi informasi ini timbal balik. Informasi kadang kita dapatkan dari kawan-kawan yang ada di lapangan, atau informasi kita support ke daerah untuk didalami. Nah, informasi kita dapatkan tentu dari berbagai sumber. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan jika hubungan kita baik. Banyak sumber-sumber yang formal maupun informal. Nah, tetapi informasi itu tetap harus kita lakukan verifikasi untuk menguji kebenaran. Jika sudah kita yakin bahwa informasi itu benar, lalu kemudian kita dalami, baru kita tayang. Itu. Jadi memang komunikasi kepada kawan-kawan yang ada di lapangan menjadi sangat penting, sehingga kita senantiasa mendapatkan informasi yang baru dan terkini, dan kita juga berupaya memfollow up itu dengan secepatnya. Jadi kadang-kadang jangan sampai kemudian kita membuat kawan-kawan kontributor di lapangan kecewa. Sudah capek, sudah melakukan peliputan yang dalam dan juga relatif sulit, lalu kemudian informasi itu lambat kita tayang. Nah, jadi kita juga harus memberikan rasa kepuasan kepada mereka, karena mereka ini juga butuh pengakuan baik dari manajemen maupun juga dari publik. Nah, saya pikir apresiasi yang sebenarnya
merupakan kewajiban dari redaksi, itu juga ternyata menimbulkan kepercayaan diri, lalu kemudian juga rasa dihargai bagi kawan-kawan yang ada di sana. Artinya sudah meliput, letih, capek, dia pengen juga hasil karyanya cepat bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, Bang Udin, ini kan rata-rata juga jurnalis AJNN ini orangnya masih muda ya. Bagaimana mengelola industri media ini, Bang, di tengah sumber daya manusia itu juga sumber daya datang dari bonus demografi kalau sekarang dibilang yang usia masih sangat muda dan mungkin mereka juga masih punya mimpi-mimpi yang luar biasa. Bagaimana membangun kapasitas mereka? Tentu kita juga memfasilitasi kawan-kawan untuk menambah ilmu pengetahuannya terkait dengan jurnalistik. Misalnya memberikan fasilitas untuk berangkat ke Jakarta, mengikuti pelatihan LPDS. Ya. Terus kemudian juga kawan-kawan di daerah kita fasilitasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi kewartawanan, baik itu PWI maupun AJI. Nah, itu jadi dan di AJNN ini ada yang merupakan anggota PWI, ada juga yang merupakan anggota AJI. Di berbaur ya? Berbaur, dan kita melihat tidak ada masalah antara mereka. Selain itu memang saya senantiasa melakukan pendampingan kepada kawan-kawan jurnalis, misalnya mengajak diskusi atau mengoreksi setiap tulisan bahwa ini kurangnya ini, perlu informasi ini supaya berita yang kita sajikan lengkap. Nah, itu kan dilakukan setiap hari, dan saya mungkin orang yang senantiasa membaca setiap berita yang naik di AJNN. Nah, sehingga di judul kalau kurang tajam, saya katakan seharusnya judulnya misalnya ini, termasuk kontennya, substansi dari berita, bahwa ini kurang, harus ditambah dengan informasi ini sehingga orang tidak bertanya lagi terkait dengan berita yang kita tanyakan. Artinya Bang Udin ini meskipun sebagai founder tapi betul-betul hadir ya, dan itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam kondisi yang seperti ini. Dan bagaimana Bang Abang memandang persaingan, menganggap ada persaingan atau enggak? Kami sadar bahwa persaingan antara media itu sangat ketat. Nah, jika kita tidak mampu menyiapkan diri kita untuk memasuki persaingan yang begitu hebat ini, maka yakinlah pembaca akan meninggalkan kita. Nah, artinya kita juga senantiasa melakukan komunikasi di internal untuk membahas tentang kemampuan kita menyajikan berita secara cepat, tetapi jangan lupa pada konten dan substansi. Jadi kualitas berita juga menjadi penting. Yang kedua, betul kecepatan kadang-kadang menjadi penting, tetapi kecepatan juga harus diikuti dengan kemampuan kita untuk menyajikan berita yang lebih lengkap, akurat dan tepat. Karena jika berita cepat tetapi kemudian tidak akurat, maka orang tidak akan membaca media kita lagi, tidak akan menengok media kita lagi. Nah, itu penting. Jadi kemampuan kita menangkap isu, lalu bagaimana kita mengelola isu, dan isu itu juga harus kita maintain. Artinya tidak berhenti pada satu berita, tetapi bagaimana berita itu kita follow up sehingga dia tuntas. Nah, dengan begitu maka publik akan menunggu apa nih kelanjutan dari berita yang sudah tayang, tidak berhenti di situ. Apalagi besok, apalagi besok. Nah, itu. Yang kedua, kita juga ini sedang dalam upaya untuk bagaimana memperbaiki tampilan kawan-kawan di
redaksi bekerja sama dengan IT sudah mendesain itu, saya sudah diperlihatkan tadi. Mungkin dalam waktu dekat AJNN juga akan menampilkan wajah baru, versi baru. Ya. Yang terpenting lagi juga kita juga memperkuat media kita di narasumber yang kuat, termasuk bagaimana kita memberikan keyakinan kepada akademisi, kepada seorang ahli untuk mempercayakan tulisannya di media kita, karena itu barometer atau indikator bahwa media kita dipercaya oleh publik. Ya, karena seorang profesor atau seorang doktor kemudian mau menyajikan tulisannya, artinya dari perspektif kepercayaan bahwa kita mungkin dilirik atau dipercaya oleh beliau sehingga beliau mau menulis di media kita. Ya, artinya dia mau mencurahkan juga secara produksi intelektual dia di media ini, seperti itu ya. Lalu kemudian bagaimana tetap kita menganggap bahwa kawan-kawan yang lain itu selain bersaing juga adalah mitra. Ya. Karena tidak semua, kadang-kadang informasi itu bisa kita tangkap. Kadang-kadang informasi kita ketahui dari media lain. Nah, kita pasti akan mengambil informasi itu, tetapi lebih mendalami. Nah, itu. Jadi kita juga, jadi sebagai mitra, tapi persaingannya tanda kutip dalam hal yang positif. Karena saya dengan kawan-kawan tidak pernah sekalipun dalam diskusi itu mendiskreditkan media lain. Dan kekuatan media itu sebenarnya juga kekuatan pembangunan, seperti itu. Nah, selama ini kondisinya untuk Aceh, barangkali kita bisa ngobrol, perhatian pemerintah